GoNavy Highlight edisi Rabu 11 Mei 2022 hadir dengan informasi terkini seputar kegiatan TNI Angkatan Laut, dan berikut informasinya dalam GoNavy Highlight. Kapal patroli TNI Angkatan Laut Kal Sanghyang yang merupakan unsur kapal patroli Pangkalan TNI Angkatan Laut Banten, jajaran Koarmada 1, berhasil menggagalkan penyelundupan 179 kg narkoba jenis kokain senilai 1,25 triliun rupiah di perairan Selat Sunda. Dalam konferensi pers, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono mengatakan pengagalan ini berawal dari adanya informasi intelijen bahwa diduga akan ada penyelundupan narkoba melalui laut, sehingga TNI Angkatan Laut dalam hal ini Kal Sanghyang yang sedang melaksanakan pengamanan arus mudik dan arus balik libur Lebaran 2022 meningkatkan pengawasan dan pengamanan di perairan Selat Sunda terhadap kapal-kapal yang melintas. Usaha ini membuahkan hasil dengan ditemukannya 4 benda mencurigakan terbungkus plastik yang mengapung di sekitar perairan Merak oleh personil Kal Sanghyang pada Minggu 8 Mei 2022 pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Benda mencurigakan tersebut selanjutnya dikoordinasikan dengan pihak BNN Provinsi Banten dan diketahui bahwa barang tersebut merupakan narkoba jenis kokain, dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh BNN dengan disaksikan pihak TNI Angkatan Laut. Didapatkan sejumlah 179 kg kokain dengan asumsi harga menurut BNN 5-7 juta rupiah per gramnya, dengan total perkiraan nilai narkotika tersebut sekitar 1,25 triliun rupiah. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono melaksanakan courtesy call atau kunjungan kehormatan kepada Australian Chief of Defence Force atau Panglima Angkatan Bersenjata Australia General Angus Campbell AO di Russell Office, Canberra. Dalam kunjungan tersebut, Laksamana TNI Yudo Margono didampingi Australian Chief of Navy atau Kasal Australia Vice Admiral Michael Joseph Noonan Campbell beserta delegasi TNI Angkatan Laut yang terdiri dari sejumlah pejabat utama Mabesal, membahas tentang perkembangan kerjasama yang sudah terlaksana selama ini dan peluang peningkatan kerjasama dalam hal lainnya. Sebelumnya di hari yang sama, Kepala Staf Angkatan Laut bersama rombongan didampingi Chief of Royal Australian Navy Vice Admiral Noonan melaksanakan kunjungan ke HMAS Creswell dan melaksanakan tur fasiliti tempat pendidikan dan latihan tersebut. Pada kesempatan itu, pimpinan Angkatan Laut kedua negara melaksanakan penandatanganan Statement of Intent Sister Academy Relationship antara Akademi TNI Angkatan Laut dan Royal Australian Naval College. Tujuan dari pernyataan tersebut dititik beratkan pada membangun rasa saling pengertian dan profesional di antara calon pemimpin masa depan dari masing-masing akademi, meningkatkan interoperabilitas melalui sikap saling memahami, dan meningkatkan pelatihan dan pengembangan ke depan secara berjenjang. Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono mewakili Kepala Staf Angkatan Laut memimpin apel khusus pengecekan personil pasca libur bersama Idul Fitri tahun 2022 1443 Hijriah yang diikuti oleh seluruh personil militer dan pegawai negeri sipil TNI Angkatan Laut yang berdinas di jajaran Markas Besar Angkatan Laut bertempat di lapangan apel Denma Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Kegiatan apel khusus tersebut didahului dengan swab massal oleh seluruh personil sebagai upaya deteksi dini pimpinan TNI Angkatan Laut dalam memutus mata rantai penularan virus COVID-19 di lingkungan TNI Angkatan Laut. Mengingat pasca libur bersama, sebagian besar personil TNI Angkatan Laut melaksanakan mudik dan cuti lebaran. Di hadapan seluruh personil Mabesal, Wakasal menekankan untuk selalu mengutamakan SIP, yakni syukur, ikhlas, dan positive thinking untuk menjadi pedoman bagi seluruh prajurit TNI Angkatan Laut. Lebih lanjut, Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono menekankan kepada para pimpinan satuan kerja atau Satker untuk selalu mengawasi para anggotanya terkait paham radikalisme yang kemungkinan dapat masuk ke dalam lingkungan TNI Angkatan Laut. Guna mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme sekaligus mengukur kesiapan serta kemampuan tempur prajurit unsur-unsur KRI sesuai fungsi asasinya, 2 KRI dari jajaran Satuan Kapal Eskorta atau Satkor Koarmada 2, yaitu KRI Abdul Halim Perdana Kusuma 355 dan KRI Fathaillah 361 melaksanakan latihan gladi tugas tempur tingkat 3 atau L3 semester 1 yang digelar di Alur Pelayaran Barat Surabaya atau APBS Laut Jawa dan Pulau Gundul. Dalam latihan tersebut, selain melibatkan KRI Abdul Halim Perdana Kusuma 355,
dan KRI Fatahillah 361 juga melibatkan unsur lain seperti KRI Hasan Basri 382, RI Pulau Rengat 711 dan pesawat Bonanza T2501 Puspenerbal, serta tim penilai dan evaluasi dari Komando Latihan Koarmada 2 dan juga staf operasi Koarmada 2. Adapun waktu pelaksanaan latihan terbagi menjadi 3 bagian, yakni klasikal dimulai tanggal 10 dan 11 Mei 2022, taktikal floor game atau TFG tanggal 12 dan 13 Mei 2022, dan manuvra lapangan atau manlap dari tanggal 17 sampai dengan 19 Mei 2022. Komandan Satuan Kapal Eskorta Koarmada 2 Kolonel Laut Pelaut Andri Kristianto selaku perwira pemimpin latihan mengatakan, tujuan diadakannya rangkaian latihan dan uji terampil ini adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan terbaik prajurit di KRI dalam melaksanakan penugasan, pemahaman, serta keterampilan dalam mengawaki peralatan pos tempur agar mempunyai standar yang dipersyaratkan dalam melaksanakan tugas operasi dan latihan.